Halo semuanya, dalam video kali ini aku akan mereview manga yang berjudul I Sold My Life for 10,000 Yen per Year. Jadi manga ini merupakan adaptasi dari novel yang berjudul 3 Days of Happiness karya Sugaru Miyake. Yang kebetulan di sini aku juga punya novelnya, jadi mungkin review dalam video kali ini bisa sekaligus untuk kedua-duanya. Jadi Sugaru Miyake ini merupakan seorang web novelis yang cukup dikenal dengan hasil karyanya yang memiliki cerita yang cukup dalam dan terkadang cukup kompleks. Selain 3 Days of Happiness ini, hasil karya lain darinya yang cukup terkenal adalah Parasite in Love, yang juga sudah diadaptasi menjadi serial manga, bahkan sudah ada film live actionnya juga. Nah, sedangkan untuk art dari manga 3 Days of Happiness ini dibuat oleh Soichi Taguchi Sensei, yang mungkin kalian kenali dari karya lainnya seperti Futari Escape. Oke, untuk mempermudah penyebutan judulnya, mungkin kedepannya dalam video ini aku akan menggunakan judul novelnya saja, karena judul versi manganya cukup panjang dan agak ribet ya bacanya. Jadi di Jepang 3 Days of Happiness ini mulai diterbitkan pada tahun 2013 untuk versi novelnya, dan untuk versi manganya diterbitkan pada tahun 2017 yang terbagi ke dalam 3 volume. Di Indonesia sendiri, kedua manga dan novel ini diterbitkan oleh MNC Gramedia, di mana untuk novelnya sudah ada sejak tahun 2020 dan untuk komiknya sejak tahun 2021. Sebelumnya sudah sempat aku singgung kalau Sugaru Miyake ini merupakan novelis yang dikenal dengan karyanya yang memiliki cerita yang cukup berat. Sehingga tentunya kita bisa tahu bahwa cerita dalam novel dan manga ini memiliki genre drama. Meskipun cerita yang dimuat di dalamnya cukup berat, namun aku sangat-sangat menyarankan agar kalian semua untuk membaca kisah 3 Days of Happiness ini. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini, untuk hasil cetakannya masing-masing bisa dibilang dari covernya cukup terlihat berbeda jauh ya di antara keduanya. Tapi mungkin pertama aku mau bahas yang versi novel dulu. Seperti yang terlihat, covernya memiliki bahan matte dan untuk bagian depannya terdapat judul versi Inggris dan versi Jepangnya. Dan yang unik di sini terdapat ilustrasi kalender yang di dalamnya terdapat 3 titik merah yang sekilas seperti tanggal merah. Ya, kalau aku sendiri mengartikan 3 tanggal merah di sini sebagai hari bahagia seperti yang tertera di judulnya. Namun meskipun terdapat kata happiness atau kebahagiaan pada judulnya, entah kenapa kesan yang diberikan dari cover novel ini cukup kelam. Mungkin ini karena penggunaan warna hitam sebagai warna latarnya sehingga menjadikannya seperti itu. Untuk bagian belakangnya terdapat sinopsis cerita seperti yang bisa dilihat di sini. Untuk harganya adalah Rp79.000. Tapi mungkin untuk sekarang bisa kalian dapatkan di harga yang lebih murah. Dan untuk ratingnya adalah 17+. Novel ini bisa dibilang gak terlalu tebal karena isinya hanya sekitar 250-an halaman, yang terdiri dari 15 chapter. Aku udah lumayan lama beli novel ini. Jadi untuk kondisi kertasnya sekarang bisa dilihat sudah agak menguning untuk bagian tepiannya. Jadi mungkin catatan bagi kalian yang mau koleksi juga mungkin akan lebih baik kalau kalian menyimpannya di tempat yang lebih tertutup. Oke, sekarang untuk yang versi komik. Untuk covernya berbeda jauh dari yang novel. Di sini bisa kita lihat warnanya ini lebih cerah sehingga kesan yang diberikan cukup lebih hangat lah dibandingkan dengan yang versi novel tadi. Bisa kita lihat untuk bagian depannya terdapat ilustrasi seorang wanita dan juga judulnya yang cukup sangat panjang dan memenuhi bagian cover depan ini. Ya, aku pribadi lebih suka judul versi novelnya sih dibanding versi manga ini. Oh ya, di sini juga dapat terlihat nama pengarang dan ilustratornya yang sebelumnya sudah aku sebutkan. Mungkin aku mau memberikan sedikit komentar dulu tentang desain cover ini. Jika dilihat sekilas tanpa baca sinopsisnya, kita akan mengira kalau si karakter wanita yang ada di cover inilah yang akan menjual hidupnya untuk uang 10.000 yen. Ya, hal ini tentunya keliru kalau kalian sudah baca. Kalau kalian sudah pernah baca ini, tentunya kalian tahu kalau yang akan menjual kehidupannya adalah seorang pemuda yang bernama Kusunoki. Lalu siapakah wanita tersebut? Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu untuk bagian belakangnya. Ya, di sini terdapat sinopsis cerita dan juga ilustrasi yang sama seperti bagian depan. Dan bisa dilihat untuk harganya adalah Rp32.000. Tapi mungkin untuk saat ini bisa kalian dapatkan di harga yang lebih murah lagi. Dan sama seperti novelnya, untuk ratingnya adalah 17+.
Art yang ada dalam manga ini juga bisa dibilang cukup baik, karena ilustrasi-ilustrasi yang ada di dalamnya bisa dibilang cukup dapat menciptakan suasana kelam atau dramatis yang sangat cocok dengan tema cerita. Ya, meskipun jujur, art yang terdapat dalam manga ini bukanlah favoritku, karena panel-panel yang ada di dalamnya menurutku terkadang cukup flat, karena kebanyakan dari isinya hanya memiliki background blank atau gradasi saja seperti yang bisa dilihat di sini. Dan karena manga ini bergenre drama, maka panel-panel yang ada di sini juga bisa dibilang cukup padat karena dipenuhi dengan bubble text dari dialog-dialog ataupun monolog dari si karakter-karakter yang ada. Ya, meskipun begitu, aku tetap mengapresiasi Soichi Taguchi Sensei karena sudah dapat memvisualisasikan novel 3 Days of Happiness ini dengan baik, sehingga tak hanya pecinta novel saja yang dapat menikmatinya, akan tetapi para pecinta manga atau komik juga jadi dapat membaca kisah yang luar biasa ini. Oke, dari tadi aku bilang kalau kalian semua harus baca kisah yang ada di 3 Days of Happiness ini. Tapi sebenarnya apa sih cerita yang ada dalam manga atau novel ini? Oke, mungkin kita bisa baca dulu sinopsis singkatnya di sini. Masa kecil sebagai bintang kelas tak membuat hidup Kusonoki jadi sukses ketika dia beranjak dewasa. Kini, Kusonoki tinggal dalam apartemen sempit, dikelilingi barang-barang bekas dan sering kelaparan. Gelapnya hidup yang dia jalani seolah mendapat setitik cahaya terang saat seseorang memberitahunya ada pekerjaan sambilan yang bisa menghasilkan banyak uang. Syaratnya cuma satu, yaitu menjual hidup. Jadi seperti yang sudah kita baca sebelumnya, dalam buku ini kita akan mengikuti perjalanan hidup protagonis kita yang bernama Kusonoki, yaitu seorang pria berumur 20 tahun yang hidup dalam kesulitan ekonomi dan merasa terjebak dalam rutinitas kehidupan yang tidak menggembirakan. Suatu hari, ketika ia ingin menjual koleksi buku-bukunya untuk mendapatkan uang, sang penjaga toko memberitahunya bahwa terdapat sebuah toko yang bisa membeli sisa hidup seseorang. Awalnya si Kusonoki ini berpikir, mana ada toko semacam itu? Akan tetapi, karena ia penasaran dan sangat membutuhkan uang, ia akhirnya mendatangi alamat yang diberikan oleh si penjaga toko buku tadi. Sesampainya di toko misterius tersebut, ia disambut oleh seorang wanita yang bekerja di toko tersebut. Si wanita tersebut menanyakan apa yang ingin ia jual, waktu, kesehatan, atau kehidupannya. Kusonoki pun memilih kehidupannya. Kemudian si wanita tadi melakukan evaluasi mengenai nilai jual kehidupan Kusonoki. Tak lama kemudian, ia memberikan slip kertas yang berisi total nilai jual kehidupannya yang bernilai sebesar 300.000 yen dari sisa hidupnya selama 30 tahun. Jika dirupiahkan, 300.000 yen ini sekitar 30-an juta rupiah. Atau bisa dibilang ia mendapatkan uang 1 juta rupiah per tahunnya. Nilai jual ini tentunya sangatlah jauh dari apa yang diekspektasikan oleh si Kusonoki. Namun si wanita tersebut memberitahunya bahwa penilaian tersebut adalah berdasarkan pada aspek kebahagiaan, tindakan, dan juga kontribusi yang diberikan kepada masyarakat. Mengingat bahwa kehidupan yang ia jalani sampai saat ini sangatlah jauh dari kata bermanfaat, Kusonoki pun tersadar dan setelah melakukan pertimbangan, akhirnya ia setuju untuk menjual hampir seluruh kehidupannya dan hanya menyisakan sisa 3 bulan saja. Nah, malam harinya sepulang dari toko tersebut, rumahnya didatangi oleh seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah si wanita yang mengevaluasi nilai kehidupannya. Ternyata wanita tersebut bernama Miyagi. Dan alasannya mendatangi rumah Kusonoki adalah karena ia bertugas untuk menjadi pengawas Kusonoki selama sisa hidupnya 3 bulan ke depan. Dan dari sinilah kita akan melihat perjalanan hidup yang ia lalui selama 3 bulan terakhir, di mana kita akan melihat perubahan drastis yang terjadi pada sosok si Kusonoki ini seiring berjalannya cerita. Adapun perubahan yang terjadi ini semuanya berkat kehadiran Miyagi tadi. Kalian pasti bertanya-tanya, kalau sisa hidupnya masih 3 bulan, kenapa judulnya 3 Days of Happiness dan bukan 3 Months of Happiness? Ya, itu adalah tugas kalian untuk mencari tahunya, karena kalau aku kasih tahu sekarang itu merupakan spoiler yang cukup krusial. Jadi ya, selamat membaca. Secara keseluruhan, kisah yang dimuat dalam 3 Days of Happiness ini sangatlah bagus. Setelah membacanya, kita akan dibuat bertanya-tanya akan apa makna dari kehidupan, waktu, dan juga apa saja nilai-nilai yang benar-benar penting dalam kehidupan ini. Jika kalian mencari buku yang penuh makna dan juga nilai-nilai kehidupan,
maka 3 Days of Happiness ini merupakan pilihan yang sempurna. Namun perlu diingat bahwa kisah yang dimuat di sini bisa menjadi sangat emosional dan menguras pikiran. Di mana selama membaca kisah ini, kita akan dibuat ikut merasakan perasaan kebingungan, keputusasaan, dan juga penyesalan yang Kusunoki alami sepanjang perjalanan hidupnya. Jadi kusarankan kalian untuk mempersiapkan diri sebelum membacanya. Dan karena topik bahasan dalam cerita ini cukup berat, maka sesuai dengan rating yang tertera, aku sangat gak menyarankan bagi kalian yang di bawah umur untuk membaca manga atau novel ini. Kalau ditanya lebih baik mana, versi novel atau versi mangganya, jujur aku lebih suka cara penyampaian yang ada dalam versi novel, karena di sini lebih detail dan juga lebih rapi. Akan tetapi kalau kalian bukanlah orang yang suka membaca full tulisan, versi manga yang ada juga bukan pilihan yang buruk kok. Jadi apapun pilihan kalian, itu semua adalah pilihan yang baik. Jadi sekian dulu aja review pada video kali ini. Oh ya, mungkin untuk kedepannya selain review manga, aku juga bakalan mereview novel-novel karya novelis Jepang seperti pada video ini. Oke, mungkin sebelum videonya selesai, mungkin aku mau bertanya pada kalian. Kalau misalkan kalian diberi tawaran yang sama seperti Kusunoki untuk menjual kehidupan kalian, apakah kalian akan menjualnya?